IT Architecture Body of Knowledge atau ITABOK merupakan kerangka yang diperkenalkan oleh IASA selaku sebuah organisasi global di bidang Enterprise Architecture. IASA memiliki pandangan yang cukup berbeda dalam satu sisi terkait dengan Enterprise Architecture dan memiliki pandangan yang sama di satu sisinya dengan konsep atau kerangka yang lain. Enterprise Architecture paling tidak menurut ITABOK terdiri dari 4 sub-arsitektur yang kurang lebih sama dengan kerangka yang ditawarkan oleh TOGAF, yaitu Business Architecture, Information Architecture, Software Architecture, dan Infrastructure Architecture. Business Architecture adalah suatu arsitektur yang terkait dengan postur dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Yang dimaksud postur di sini adalah mulai dari visi misi organisasi, bisnis proses, produk dan services, customer base, supplier, supporting activity, dan lain sebagainya terkait dengan bisnis. Nah, business architecture ini akan mendrive dua hal, yaitu application architecture dan software architecture dan information architecture. Kedua hal ini membentuk yang oleh TOGAF dikatakan sebagai information system architecture. Mengapa demikian? Karena informasi dibutuhkan oleh bisnis proses. Informasi dibutuhkan oleh setiap stakeholder perusahaan dalam mengambil keputusan atau untuk melakukan kegiatan operasionalnya sehari-hari. Sementara aplikasi adalah suatu tools yang dipergunakan untuk memastikan bahwa bisnis proses berjalan secara efisien, efektif, dan terkendali dengan baik. Bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan memberikan nilai tambah bagi para pelanggannya, baik pelanggan eksternal maupun pelanggan internal. Dan akhirnya adalah infrastructure architecture atau technology architecture. Suatu infrastruktur, suatu jejaring teknologi yang dipergunakan untuk tempat software dan information architecture berada, atau tempat berjalannya sistem informasi. Itu yang sama antara ITABOK dengan TOGAF. Yang membedakannya adalah seperti terlihat pada gambar. Menurut ITABOK ada 5 hal yang posisinya adalah across the whole 4 sub-architecture tadi. Jadi ada 5 isu atau 5 aspek yang ada di masing-masing sub-arsitektur tersebut yang tidak bisa saling dipisahkan satu dengan lainnya. Apa saja kelima aspek yang mendukung keempat sub-arsitektur ini? Yang pertama adalah desain, cara menggambarkan arsitektur. Ada beribu-ribu cara menggambarkan. Mulai dari yang biasa dikenal, ya, yang paling tradisional misalnya menggunakan flowchart, atau yang mungkin cara yang paling baru dengan menggunakan berbagai metode seperti Archimate, UML, DFD, IR, atau apapun lah namanya. Desain ini penting. Kenapa? Karena merupakan standar cara menggambarkan arsitektur yang dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan. Tanpa adanya desain yang jelas, maka berbagai jenis orang tidak tahu persis apa yang akan sebenarnya dihadapi. Sama seperti sebuah desain rumah. Kalau ada gambar rumah, ada maket rumah, orang bisa menggambarkan atau memahami seperti apa yang dimaksud. Kedua adalah human dynamic. Ini adalah yang paling krusial dan paling kompleks dalam konteks implementasi enterprise architecture. Walau bagaimanapun juga, organisasi terdiri dari orang, sekumpulan orang yang distrukturkan, yang saling berkomitmen untuk mencapai visi dan misinya. Sumber daya manusia ini sangat dinamis sendiri. Masing-masing memiliki misinya, masing-masing memiliki kepentingannya, masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Tapi semuanya harus bersatu menuju satu tujuan. Dalam konsep enterprise architecture, mengelola sumber daya manusia sungguhlah sangat penting, kalau tidak bisa dikatakan sebagai hal yang sangat kritikal. Berikutnya adalah quality attributes. Kualitas dari sistem informasi, kualitas dari infrastruktur, tiap perusahaan akan berbeda-beda. Tidak semua harus baik, tidak semua harus excellent, karena setiap enterprise architecture pada dasarnya memiliki konteksnya masing-masing. Sebuah organisasi mungkin kuat di bagian software tertentu tetapi lemah di bagian yang lain. Suatu organisasi yang lain mungkin informasinya kuat dalam satu hal tapi tidak baik dengan yang lain. Mengapa demikian? Karena yang ingin dicapai adalah tahap optimal. Tidak maksimal, tidak minimal, tapi optimal.
Disitulah orang memisahkan mana yang penting dan genting, dan mana yang biasa-biasa saja. Strategi berjalan di sana. Oleh karena itu, atribut dari kualitas sangatlah penting untuk didefinisikan agar enterprise architecture yang dimiliki benar-benar bekinerja seperti yang diinginkan. Kemudian yang keempat adalah IT environment. Setiap perusahaan tidak hanya berada dalam suatu situasi di mana semuanya serba baik. Kalau dia berada di ibu kota negara mungkin mudah, tapi kalau dia berada di daerah terpencil, mungkin keadaannya menjadi berbeda, IT environment-nya berbeda. Di kota besar semuanya serba was, semuanya serba cepat, semuanya serba ada. Tapi di daerah pelosok, tempat perusahaan itu memiliki cabang, memiliki ranting, memiliki kantor partner, mungkin IT environment-nya tidak sebaik yang di kota-kota besar. Desain yang baik mempertimbangkan itu semua. Bagaimana caranya dalam lingkungan IT yang berbeda-beda, tetap sistem informasi bisa memberikan value. Dan yang terakhir adalah strategi keselarasan antara bisnis dengan teknologi. Keduanya harus berjalan seiring, karena bisnis tidak akan bisa berkompetisi tanpa teknologi. Teknologi juga tidak berada di ruang hampa, tapi berada dalam konteks bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Kurang lebih demikianlah Itabok yang selama ini diperkenalkan dan dikenal dalam dunia enterprise architecture yang dikembangkan oleh IASA sebagai sebuah asosiasi global untuk para arsitek yang profesional.